bergerak di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani memburu dan hendak serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Selamat Dirgahayu yang ke-75 untuk bangsa Indonesia. Merdeka! 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 Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi disaksikan channel YouTube gue, Pami, Sakti dan Santuy. Di sore hari ini, kesempatan hari ini, tepatnya di 17 Agustus, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Kemerdekaan Bangsa Indonesia, tepatnya yang ke-75. Ya. Di sore hari ini gue pengen KNA bareng bersama yang diobrolkan gue sebelumnya. Di KNA gue bersama Bang Pijay, gue pengen mengundang Bang Kurnia. Alhamdulillah, tepatnya 17 hari. Di 17 Agustus hari ini, tepat hari Senin, Bang Kurnia Rizky inilah yang gue bilang sebagai panutan gue dan sebagai panutan anak-anak remaja, khususnya wilayah Ujung Menteng. Dan beliau baru bisa hadir di sore hari ini. Oke, di kesempatan hari ini gue ingin nanya-nanya sedikit tentang masalah sepak terjang Bang Kurnia mengenai bimbingannya dia selama dia 9 tahun membimbing kita semua sebagai remaja di remaja masjid dan tawasul khususnya yang paling utama. Dan Bang Kurnia, tolong ceritakan gimana sih keluh kesah Bang Kurnia selama Bang Kurnia membina kami semua anak remaja Ujung Menteng khususnya RW 2 di masa bakti Abang sebagai pimpinan tawasul. Ya, terima kasih Brother Fahmi dan para subscriber channel apa? Fahmi Sakti dan Santuy. Oke, selamat sore. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga saya ingin mengucapkan juga nih selamat Dirgahayu untuk negara kita, bangsa kita, Republik Indonesia yang ke-75. Ya. Berhubung kita masih dalam pandemi, alhamdulillah mungkin saya lagi nggak ada kegiatan kebetulan. Biasanya jadi panitia lomba nih biasanya. Iya, betul. Ya, tapi karena kita lagi situasi pandemi, mencegah berkerumun dan memperlambat penularan lah istilah katanya, enggak daripada kita ini kita Mengikuti protokol yang ada gitu Bang ya. Di rumah aja. Baik, untuk menyikapi di video yang sebelumnya tuh gue juga Abang udah nonton belum tuh ya kan bersama Bang Pijay? Ya, istilah kata ya gue juga bukannya di sini terutama di umumnya di Ujung Menteng atau khususnya di RW 02 ya awalnya sih nggak pengen seperti yang lo sama Pijay bilang gitu. Iya. Karena istilahnya menurut gue itu nggak ada yang namanya superhero di dalam satu organisasi ataupun suatu perkumpulan ataupun di lingkungan. Menurut gua nggak ada yang namanya superhero. Dan bagi gue itu Superman is dead gitu. Maksudnya nggak ada yang namanya wah itu berkat Bang Kurnia, wah itu berkat Bang Fahmi. Nggak ada di diri gua seperti itu. Dan gua nggak mau mengklaim bahwasanya lu tuh ini, gua enggak. Yang penting bagi gua itu semua berperan entah dari orang tua, dari guru-guru kita. Dan gue di sini cuman hanya mengimplementasi atau buat mengaplikasikan ke anak-anak. Tuh. Tujuan gue ya tetap pengen
pengen anak-anak generasi di bawah gua itu jangan sampai apa ya, dia nggak punya kemonesan lah, bahasa Iya. orang kita yang nggak punya kemonesan, Kebisaan lah gitu kebiasaan ya. lah. Karena bagi gue itu kalau kita anak-anak sekarang kan kita perangnya lebih keras Bang Fahmi. Betul. Apalagi di zaman milenial ini ya, Bang, ya. Iya betul kan. Kalau dia hanya lahir gede kenal HP, nggak tahu namanya lingkungan atau bersosialisasi, Betul, Bang. dia hanya jadi anak yang apa ya, yang maksudnya pasif gitu, pasif. Iya. Dia mau keluar, dia malu, dia asik dengan dunianya, apalagi game, Iya, betul. Bang Fahmi, YouTube. Dan di sini ya bagus gue lihat di channel lo itu, Alhamdulillah. ya mudah-mudahan bisa ngebuka mata viewers nih, terutama untuk Ya. kalangan-kalangan remaja ya kan, Betul. kalangan pemuda. Dan gue sih berharap nggak bisa maksimal, walaupun kita namanya manusia nggak ada sempurna gitu. Iya. Dan misalnya gue hanya mampu ngidupin kesenian itu kan sifatnya fleksibel. Dan di sini kebetulan kita awal mula, dan bagi gue itu, dan gue bersyukur dengan adanya Majelis Tawasul. Iya. Majelis Tawasul itu yang dipimpin oleh guru kami, yaitu Guru kita bersama. ya Murabi Kiai Haji Dr. Hasyim Mahdali MPD. Dan guru-guru gue yang sebelumnya juga dari orang tua, itu pun berpengaruh. Dan kebetulan gue juga bekerja di bidang sosial, terus di bawah naungan Dinas Perlindungan Anak Perempuan. Dan kebetulan gue juga banyak wawasan, maksudnya ngikut pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu, intinya sih tujuannya gue biar generasi Indonesia itu Makin terbuka aja semakin pikirannya ya. semakin bisa melek Mendapatkan era sekarang ya gitu. pola pikirnya ya. Pola pikirnya enggak hanya yang dia tahu hanya sekedar main game, misal sekolah lulus kerja, nyari kerja nongkrong yang nggak jelas gitu. nongkrong. Nah itu gue ingin ngebuka mata mereka itu ya, mungkin dari kesenian yang gue lihat di video sebelumnya di channel lu itu, kayak palang pintu. Ya awal mula sih basic gue nggak ada yang namanya bisa palang pintu. Ya. Karena menurut gue kalau kita mau usaha mustahil. Iya. Kalau kita mau berjuang mustahil, walaupun itu nantinya ada suatu rintangan atau gagal, entah itu omongan sono sini, tapi Cibiran-cibiran ya gitu ya. itu mesti kita hadapin menurut gua. Daripada kita diem ngeliat melongo, ya kan, nggak mau usaha. Malah yang ada kita terbelakang dari terbelakang. kemajuan teknologi Betul. yang berkembang, Bang ya. Dan selama ini awal mulanya sih sepelenya itu gua ke anak-anak hadro itu. Dan kebetulan gue juga bukan di hadro aja, emang yang dibilang Bang Pijay yang di channel lu sebelumnya, gue juga ingin mengajak anak-anak sesuai kemampuan gue, sesuai kebisaan gue, walaupun itu gue mau ngajar anak-anak itu belajar berwirausaha mandiri lah, Bang. Iya. Gitu. Namanya job hadro kan terbatas gitu Bang Fahmi, maksudnya nggak setiap hari. Dan gue juga berpesan jangan lu hanya bisa lulus sekolah STM, kalau emang bisa lu servis motor. Betul. Kalau lu bisa Intinya kembangkanlah keterampilan gitu ya. ya bercocok tanam di peternakan, silakan peternakan Mas. Gue ingin ngebuka bahwasanya semua itu nanti ada manfaatnya. Dan gue pun sambil berjalan ya belajar. Andaikan gue emang berhasil ataupun berhasil dalam arti bisa bercocok tanam seperti ini, tetap gue akan share ke anak-anak, teman-teman semua ke lingkungan. Ada nggak kepertimbangan abang gitu masalah mengenai waktu, yang dimana kan saya tahu ya kan Bang Kurnia itu ibu keluarga. Iya. Dan beliau udah mempunyai 2 anak dan ingin nambah lagi 1. Kita doakan kehadiran anak yang selanjutnya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan ya yang saya pengen tanyakan, ada nggak pertimbangan abang perselisihan di keluarga, terutamanya istri gitu? Ya untuk terkait itu kan kita masalah manajemen waktu. Manajemen waktu ya. Kita
terus pandai juga. Tapi ada lah ya kan. Iya, kalau untuk masalah perselisihan ataupun pemikiran ini ya Saya rasa sih berat tuh Bang, yang namanya orang udah berumah tangga ya pasti kan mengatur waktunya kan sulit Iya. Bang ya. Iya. Nah, yang kita tahu nih Bang Kurnia ini memang eksistensinya di remaja khususnya di lingkungan RW 2 sangat menonjol karena apa? Di bidang selain kerohanian ya kan beliau pun aktif juga di anak-anak ya tongkrongan gitu. Beliau nggak mandang dia anak tongkrongan, dia anak majelis, tapi beliau bisa balance lah di itunya gitu loh Bang. Iya. Untuk terkait berbagi waktu ya selama ini ya ada aja sih di dalam rumah tangga, ada aja yang namanya, tapi nggak selalu, dan makin kesini ya makin Makin mengerti lah mengerti. Dan menurut gua Tuhan gua sih nggak buta gitu. Betul. Selama kita ingin berbuat baik, Allah itu selalu memberikan jalan bagi kita. Maksudnya kalau kita berbuat baik nggak mungkin yang namanya kita terpuruk dengan kebaikan itu. Selama ini gue nggak pernah ngalamin. Maksud kita berbuat baik walaupun kita ngorbanin waktu demi keluarga ya, tapi Allah Tuhan kita itu ngasih rezeki itu entah dari kesehatan, iya jalan yang nggak diduga lah, dari kesehatan, entah dari ya intinya bermacam-macam ada lah balasan dari Allah tuh selama kita berbuat baik. Dan sebelumnya emang acuannya di sini kita berpikir kalau tarik ke belakang sejarahnya Nabi Muhammad itu pun banyak mengorbankan waktunya bahkan lebih, dan skala Nabi kita kan Nabi Muhammad emang buat umat dan tujuannya kalau kita di agama gue itu kan kita orang Islam tujuan utama apa sih ya, biar walaupun lewat kesenian walaupun kegiatan itu maksudnya hal yang hal-hal positif, kita di sini hablumin nanas gitu, berhubungan dengan manusia, menolong kayak mungkin bantuin bansos mungkin ya kan, kerja bakti, bersihin sarana umum buat masjid. Dan di sini pun kita harus bukan peran gua doang yang ini, tapi tetap namanya rantai komando bahasanya kalau dari ini. Nah mungkin ke gua karena di sini gua punya anak-anak ya, mungkin berkat Allah juga, mungkin berkat Tuhan, anak-anak pada enak gitu, pada enak disuruh, pada mau, pada ngerti, pada dan orang tua pun nggak semena-mena ngerokok, tapi alhamdulillah kita nemu namanya buat nyari rokok, kita buat beli kuota misalnya gitu. Kalau emang ada aja lah wadah-wadah rezekinya lah, walaupun belum kerja seenggaknya ada dia nggak ngerepotin, dan jangan sampai dia nyusahin entah itu mungkin maaf tangan panjang dia nyolong. Itu yang memang harus kita hindari untuk anak-anak ya kalau bisa hindarin lah hal-hal yang enak tapi yang dilarang oleh agama gitu. Lagi kita mampu berbuat yang halal ya kenapa kita harus ngelakuin gitu ya. Dan ada juga nih ya kan pertanyaan mengenai masalah Bang, lu bisa nggak hidup di jalan dua sisi, di agama dan di tongkrongan gitu? Awalnya pernah untuk masa lalu ya, nggak mungkin orang mikirnya wah Kurnia ini itu alim misalnya gitu. Ada aja lah. Nggak juga sih, namanya kita di hidup ada yang namanya fase-fase kita mengalami dunia, mungkin kita down, iman kita lagi down, bisa bahasanya nyeblos. Itu pun kalau memang kita ada dasar basic agama dan banyak pun ya mungkin saya harus nunjukin kepada para misalnya anak-anak kiai, anak-anak pasti mereka pun sama, tapi mereka tak ditarik lagi, maksudnya emang basicnya udah ada agama. Dan saya masih bersyukur karena dulu orang tua saya ngedidik di agama cukup ini ya. Agama ya cukup lah, dan gua dan saya nih ngomong kita ngomong bahasa enak aja. Dan gua pun emang senang sama dari dulu sama yang namanya ngaji,
walaupun gue nggak sepinter-pinter ustadz ataupun gue ya namanya senang dah namanya nuntut ilmu itu senang sama pengetahuan apapun senang gitu. Dan untuk kalian yang banyak juga Bang Kurnia itu nyantri apa enggak sih kan gitu ya kan? Oh iya, untuk gue sih selama ini kalong aja, santri kalong. Oh, santri kalong. Dari dulu emang ngaji sama engkong gue tuh almarhum Ustadz Salim Junaidi. Iya. Ngaji alif batung enam huruf tuh. Terus Berarti abang di pesantren ini enggak gitu, enggak, tapi pesantren enggak. ngaji terus rutin gitu berjalan dari usia ya, berapa tuh bang? sampai sekarang pun gue masih ngaji, ngaji ya? di sini. Sampai sekarang masih ngaji, dan menurut gue yang enak nih buat teman-teman, orang ngaji itu pun nggak nutup banyak kok ustadz-ustadz yang gaul gitu. Iya. Maksudnya kalau dari fashion misal takut lu dikatain ustadz alim, nggak serendah itu bro, nggak serendah. Maksudnya banyak ustadz-ustadz yang maksudnya fashionnya masih masuk kemana aja gitu. Iya. Ya, kita cobalah kita berpikir luas gitu, maksudnya nggak bukannya hanya si ustadz itu demen mutolaah ilmu, tapi kecuali emang ada. Dan bahkan mungkin banyak orang-orang pinter di sini yang mungkin bahasanya nyaru, Iya. nggak ketahuan. Iya. Banyak. Itu malah yang gue demen seperti itu, maksudnya dia bisa Menyesuaikan, ya? menyesuaikan. Yang enak seperti itu. Banyak mungkin ulama-ulama muda, ustadz-ustadz muda pun yang terjun dalam arti apa ya, dia nggak pasti di tongkrongan dia masuk. Iya. Mungkin banyak tuh Bang Pami. Dan sedikit aja bang nih kan, gue pengen buat anak-anak yang masih takut, yang masih belum memberanikan dirinya dia untuk datang ke majelis tuh, gue pengen tuh bang, lu kasih saran buat mereka tuh. Jadi hidup ini jangan terlampau banget ilfil dengan keadaan lu yang lalu, tapi lu harus berubah menjadi lebih yang baik dari sebelumnya. Untuk Bang Pami, untuk misalnya untuk anak sekarang, Ya. bagi gua sih banyak perbedaan dengan generasi dulu gitu. Iya. Dan inilah peran-peran, dan gue di sini pun mencoba gitu. Ustadz guru-guru gue dulu kalau ngajar ngaji pun mungkin mereka ngalamin sama, maksudnya udah mati punya tantangan buat nih murid-murid mau ngaji, nih anak-anak mau ngaji gitu. Cuman dulu bedanya kita kan nggak terlalu banget kenal HP ya. Iya. Dan Yang kita tahu kan HP itu di Iya. zaman dulu tahun 2000 ya kan? iya, Tahun 2000 itu masih HP yang paling cakep aja Nokia mungkin Iya. ya. Sekarang udah banyak Android yang bermerek-merek segala macem, yang mungkin yang bisa mengaplikasikan diri kita di YouTube dan di segala lainnya. Itu Iya. bahkan malah mengeterbelakangi wawasan kita sebagai pemuda gitu bang ya. Iya. Untuk ya mungkin kita juga pernah gitu ngalamin dulu Bang Pami kita ngaji sama, kalau saya ngaji sama Ustadz Salim Junaidi, banyak yang ngaji tibang baru setahun doang. Mungkin nih balik lagi di sini pun gue berharap peran orang tua Penting ya? Orang tua penting, maksudnya udah mati semangatin anaknya. Kalau orang tua gue dulu emang ngaji terus gitu, apa misalnya ngaji ngomong sampai diteriakin gitu, ditoa. Iya. Tau lah almarhum Kong Salim tuh, Iya, kalau iya, misalnya. Dan yang gua alamin dulu itu guru almarhum Kong Salim, mungkin banyak orang-orang RW 2 tahu, mungkin lu tahu. Tahu. Kita pun pernah yang namanya disuruh nyari keong Iya. buat bebeknya. Iya. Terus disuruh nyari mata lele waktu beliau waktu itu melihara ikan lele, suruh dagang bebek, bawain kompor ke Iya. pasar. Dan ternyata di situ bagi gua Ada bekal juga bang ya. itu ada membekas. Maksudnya Membekas, ya? membekas di dalam murid-murid. Ternyata banyak kisah-kisah ulama. Pembelajaran yang Iya. Seperti itu Bang Fahmi. Maksudnya bukan dilihat sosok murid yang dia pinter setiap ngaji datang. Ternyata sosok yang anak murid yang disuruh apa aja mau itu pun nggak bakalan mendapatkan berkahnya ya, benar berkahnya guru. Walaupun dia istilah kata cuma kurang pinter lah ya, Iya. bahasa itunya mungkin kurang. Itu ternyata penting. Berkahnya guru itu penting, bukannya Jadi kecintaan kita dengan dengan peribahasanya kita bermuhasabah apa tuh bang ya? Berbakti lah ya. Berbakti, Berbakti ya. terhadap guru kita
bukan hanya kita dalam pembelajaran aja, Bukan tapi pelajaran. berbakti itu tapi mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Betul. Dan membekas yang abang rasakan mungkin saat ini. Dan yang gua rasakan itu sama aja, kita walaupun kita dulu masih kecil diajarin istilah kata bekal hidup gitu. Bekal Iya. hidup ternyata yang kita nyari kiong, kita suruh ngopetin aqua, waktu itu ngumpulin aqua, terus suruh ngempanin bebek, suruh. Adalah mental-mental yang terdidik dan terbawa Nah, sampai ternyata sekarang. iya berkah apa ya? Jadi kita kuat dan bukan orang yang hanya pintar ngomong gitu. Bos. Iya, betul. Ternyata ada berkahnya ternyata. Di situ pun gue pernah dapat dengar cerita ada seorang murid cuman kerjanya hanya itu ngebersihin kudanya guru doang tuh, giliran ngaji dia mah bersihin kuda. Tapi jadi ulama besar. Masya Allah. Dan istilah apa laduninya dapat. Ini yang gue pernah rasain, maksudnya walaupun gue nggak ini banget gitu, tapi Iya. berkahnya terasa. Betul. Apa yang gue dapat manfaatnya? Dikala usia gue ini zamannya lagi berpoya-poya lah bahasanya, Iya. istilah kata kita demen nongkrong sono nongkrong sini. Tapi ada Dan- rem gitu. Iya, kita pun setidaknya. jadi punya pemikiran, dikasih pemikiran tuh bisa mandiri. Iya. Apalagi kan udah punya keluarga nih. Dan caranya apa? Gue bisa mungkin manfaatnya, wah ternak lele dulu gue pernah mata lele suruh nyari Iya. keong begini. Itu Ada manfaat. pelajaran yang khusus. Pembelajaran khusus. Kita jadi mental. Ya walaupun di sisi lain ada orang yang nggak seperti itu dulunya dan sekarang jadi petani itu ada. Ada. Tapi bagi gua itu pengalaman yang berharga dan ilmu juga bagi Sangat gua. membekas lah. Iya, dari guru Engkong Salim tuh. Mungkin teman-teman di RW 2 banyak yang kenal beliau dan gua ingin respect, kita mohon doanya buat almarhum Iya. Bang Salim, semoga Allah ngampuni segala dosa-dosanya, Amin. Allah lapang kuburnya, Amin. Allah angkat derajatnya. Amin. Itu aja buat teman-teman, mungkin banyak alumni nih kan, teman-teman di Yang belum tahu ya. RW 2 di wilayah gua nih mungkin banyak yang pernah belajar walaupun satu huruf. Minta doanya buat beliau, guru kita almarhum Ustadz Bang Salim Junaidi. Itu aja Bang. Terkait lagi ya masalah ya itu ya tadi masalah kita berbagi waktu. Alhamdulillah selama ini sih enak-enak aja gitu. Enak aja ya? Iya, maksudnya sama keluarga. Nggak ada apa namanya. Tapi ada lah sedikitnya. Kalau istri manggil apa tuh bang? Ya yang Yang gitu ya. Yang kok kamu lebih menyempatkan kepada anak-anak sih sama teman-teman kamu timbang sama Iya. aku, ada nggak gitu bang? ya pernah ada, tapi kan makin Itu abang bagaimana tuh untuk nyikapin istri itu supaya dia mengerti tuh? Dan sampai saat ini alhamdulillah yang saya tahu alhamdulillah mengerti lah ya. ya nyikapinnya yang penting kita adil. Hmm. Adil gitu Bang Pemi. Adil dari segi apa ya, Mbak, jasmani, materi. Iya. Terus juga sebagai seorang suami kan kita jadi imam. Iya. Kecuali guanya nongkrong pulang pagi gitu. Iya. Terus Nggak ada tujuan lah. iya, Ya. mabok misalnya, ya mungkin parah deh. Iya. Cuman untuk sama ini ya itu berkat aktif kebaikan mungkin gua ngayom anak-anak, terus gua juga ya mungkin Allah masih jaga. Amin. Insya Allah rezeki itu mah udah Allah yang jamin. Amin. Betul. Dan sedikit aja pesen tuh untuk anak-anak yang khususnya RW 2 ya kan, pembelajaran kita ini tidak harus untuk kita belajar, tapi kita harus juga berbakti terhadap guru kita, karena guru itu perannya sangat penting bang ya Iya. di kehidupan kita. Karena kalau tidak ada guru kita tidak bakal bisa mengenal ilmu. Bahkan dari ilmu yang guru kita berikan bisa untuk menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik di hari kedepannya. Intinya gitu ya bang ya. Oke, sekian dari gua KNA bersama Bang Kurnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.